Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman semua yang menonton video kali ini. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Sultan Syamsuddinur, Arthur Giovanni Stilendo, dan Evan Emanueli. Kali ini kami akan mempresentasikan implementasi KNN dalam sistem rekomendasi film. Ini dilakukan untuk pemenuhan tugas kami di matkul data mining. Kami mengambil studi kasus dari Netflix. Kami juga memfilter film-film yang ada dari data tersebut, dari tabel tersebut, itu dari tahun 2015 sampai di tahun 2021. Kami menggunakan algoritma klasifikasi KNN ini untuk mengklasifikasikan film rekomendasi berdasarkan labelnya, yaitu populer dan tidak populer. Kami mengambil data tersebut dari Kaggle dengan judul mymoviedb.csv. Kami melakukan algoritma KNN dengan cara yaitu X1 training dikurang X1 testing dipangkatkan 2. Habis itu ditambah X2 training dikurang X2 testing dipangkatkan 2 tambah X3 training dikurang X3 testing pangkat 2. Setelah itu kita melihat perhitungan yang ada, perhitungan manual, yaitu sampelnya kita ambil 5 ditambah 1 data uji, 5 sampel data plus 1 data uji. Di sini kita bisa melihat kalau ada 5 film dengan berbagai label yang ada, yaitu tidak populer dan populer. Di film Black and Blue tidak populer, The Titan, habis itu Nisekoi False Love itu tidak populer. Sedangkan film Spider-Man No Way Home populer dan The Batman juga populer. Habis itu kita bisa melihat juga di sini untuk hasil akhirnya itu kita bisa melihat kalau ada beberapa hasil dari KNN ini. Yang pertama true positif, yaitu 156 film itu diprediksi bakal populer dan hasil akhirnya juga populer. Habis itu TN atau true negatif, yaitu 570 film diprediksi tidak populer dan hasil akhirnya juga tidak populer. Setelah itu ada FP atau false positif, 11 film diprediksi bakal populer tapi hasil akhirnya tidak populer. Dan yang terakhir FN atau false negatif, jadi 19 film diprediksi tidak populer tapi hasil akhirnya populer. Dan setelah itu untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Evan Emanuel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok proyek UAS mata kuliah data mining yang berjudul prediksi rekomendasi film menggunakan metode KNN. Di sini disusun oleh Muhammad Sultan Syamsuddinur, Arthur Giovanni Stilendo, dan saya Evan Emanuel. Kita mulai dari pendahuluan. Latar belakang dunia hiburan sering disebut sebagai obat untuk pelepas stres, yang dimana perkembangan dunia hiburan sudah naik pesat di zaman sekarang, yang muncul berbagai macam jenis hiburan seperti musik, wisata, bahkan film. Dunia hiburan sendiri juga telah menjadi bahan diskusi antar suatu kelompok ataupun komunitas. Diskusi mengenai hiburan seringkali berupa kritik dan saran di suatu karya seni seperti film. Nilai atau skor suatu film kadang menjadi acuan bagi penonton untuk menilai langsung apakah suatu film tergolong bagus atau tidak. Tidak hanya itu, faktor lain seperti aktor, sutradara, dan genre suatu film juga mempengaruhi dalam sistem rekomendasi film. Maka dari itu perlu dievaluasi lebih dalam sistem rekomendasi film agar penonton bisa menentukan film yang sesuai dengan selera mereka. Misalnya seperti penonton genre aksi akan menyukai genre pahlawan super, dan penonton genre komedi juga akan suka film dengan basis animasi. Rumusan masalah, ada 2 rumusan masalah dalam laporan ini. Yang pertama, cara mengklasifikasikan tingkat popularitas film menggunakan algoritma KNN. Yang kedua, seberapa baikkah
performa model KNN dalam kasus ini. Oke, kita lanjut ke bab 2. Deskripsi dataset yang kami ambil dari situs Kaggle yang berjudul Netflix Data. Dataset ini berisi informasi terkait film yang dikumpulkan untuk keperluan analisis dan visualisasi data. Dataset ini mencakup detail penting seperti judul film, genre, peringkat, skor popularitas, tanggal rilis, jumlah suara, dan atribut penting lainnya. Dataset ini dapat digunakan untuk analisis data eksploratif, identifikasi tren, sistem rekomendasi, dan pemahaman referensi penonton di industri film. Atribut dataset dan keterangannya ada di sini. Periode datanya itu dari tahun 2015 sampai 2021. Jumlah baris awal ada 9,837 film seluruh periode, dan jumlah baris setelah filter atau pembersihan ada 3,784 film. Jumlah kolom ada 6 kolom. Kolom yang digunakan itu ada result date, title, popularity, vote count, vote average, dan genre. Fitur input, vote average sebagai X1, vote count sebagai X2, popularity sebagai X3. Label target ada populer maupun tidak populer. Deskripsi 6 kolom dataset, ada result date yang tipe datanya itu date, title yang tipe datanya string, popularity tipe datanya float, vote count tipe datanya integer, dan maksudnya vote average tipe datanya float, dan kolom genre yang tipe datanya string. Deskripsinya ada di sini. Oke, lanjut ke prosesnya. Sebelum penerapan metode KNN diperlukan serangkaian tahap praproses data untuk memastikan kualitas dan konsistensi data sebagai berikut. Langkah yang pertama, filter tahun. Dataset awal difilter berdasarkan kolom result date dan mengambil data dari tahun 2015. Langkah yang kedua, menghapus kolom tidak relevan. Itu 3 kolom dihapus karena tidak digunakan dalam pemodelan, yaitu kolom overview, original launch, dan poster URL. Jadi tersisa hanya 6 kolom. Langkah selanjutnya, missing values. Tidak ada data dengan nilai kosong dari tahun 2015 sampai 2021. Hasilnya tersisa data bersih yang berjumlah 3,784. Selanjutnya, label target, label median popularity sama dengan lebih dari atau sama dengan 24,254 sama dengan populer, dan kurang dari itu sama dengan tidak populer. Data seimbang ada 2, yang populer 1892, dan yang tidak populer ini juga sama jumlahnya, 1892. Langkah selanjutnya, normalisasi. Standar scaler diterapkan pada vote average, vote count, dan popularity di dalam tools Orange agar skala sebanding. Langkah selanjutnya juga ada pembagian data, yang dimana data ini dibagi 80% data training dan 20% data testing dengan weighted data sampler di Orange. Metodologi dan perhitungan. Algoritma KNN mengklasifikasikan data baru dengan mencari K data training yang paling dekat jaraknya, lalu menentukan kelas berdasarkan voting mayoritas dari kata tangga tersebut. Rumus jarak digunakan adalah jarak Euclidean. D sama dengan akar X1 training dikurang X1 testing kuadrat 2 ditambah X2 training dikurang X2 testing kuadrat 2 ditambah X3 training dikurang X3 testing kuadrat 2. Keterangannya D sama dengan jarak Euclidean, X1 vote average, X2 vote count, X3 popularity. Di sini bisa kita lihat juga ada suatu contoh perhitungan manual KNN dengan 5 sampel data training nyata dari dataset dan 1 data uji. Oke, langkah yang pertama ditentukan K sama dengan 3, syarat nilai K di bilangan bulat positif lebih kecil dari jumlah data training dan bebas ditentukan juga.
K sama dengan 3 dipilih sebagai titik awal yang umum digunakan. Langkah selanjutnya, langkah yang kedua, hitung jarak Euclidean antara data uji dan setiap data training. X1 nilainya 7, X2 nilainya 500, X3 nilainya 30. Di sini urutan yang pertama black and blue hasilnya 109,152. Yang kedua hasilnya 517,034. Yang ketiga hasilnya 470,036. Yang urutan yang keempat hasilnya 9.837,482. Urutan yang terakhir nilainya 3.852,052. Langkah yang ketiga, urutkan jarak dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini bisa kita lihat untuk jarak yang paling terdekat itu jarak yang urutan yang pertama black and blue, yang dimana jaraknya ini nilai daya ini 109,152. Yang labelnya itu tidak populer. Dan juga ada yang terjauh yang paling bawah urutan yang kelima, yang dimana jarak nilai daya ini 9.837,482, yang labelnya itu populer. Langkah yang keempat, di sini ambil K sama dengan 3 tetangga terdekat basis hijau atau basis hijau. Di sini bisa kita lihat black and blue, 3 tetangga terdekat, Nisekoi, First Love, dan The Titan. Yang ketiga ini tidak populer labelnya. Dan langkah yang kelima, vote mayoritas. Di sini ada 2 kelas populer dan kelas tidak populer. Yang kelas tidak populer berjumlah 3 suara, yang populer 2 suara, dan hasil votingnya ini yang tidak populer mayoritas 3 dari 3. Kesimpulan prediksi manual berdasarkan 3 foto tangga terdekat, yang ketiganya berlabel tidak populer. Film baru dengan vote average sama dengan 7, vote con sama dengan 500, dan popularity sama dengan 30. Diprediksi sebagai tidak populer. Film ini memiliki popularity yang hanya sedikit di atas threshold median, namun jauh lebih rendah dari tangga-tangga lainnya. Catatan informasi, pada implementasi sesungguhnya di Oros Data Mining, fitur dinormalisasi terlebih dahulu. Standar scaler atau Z-score sebelum menghitung jarak. Hal ini mencegah dinominasi fitur Fortcon yang berskala dari 0 sampai 2000 sampai 26.390 dibanding Fort Average yang hanya 0 sampai 10. Contoh manual di atas menggunakan nilai asli untuk kemudahan pembaca. Tools yang digunakan di sini ada 2. Yang pertama Oros Data Mining 3.40 yang fungsinya untuk pemodelan visualisasi KNN, normalisasi data, pembagian data training dan testing, visualisasi akhir. Yang kedua Microsoft Word yang fungsinya itu pembuatan laporan ini. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yang bernama Sultan. Oke, sekian. Ya, melanjutkan dari bab 2 sampai kesimpulan ya. Kita langsung ke bab 3. Kita seperempat bawah tubuh. Nah, dari sini kita akan melihat hasil evaluasi dan visualisasinya. Nah, pertama kita lihat dulu perhitungan manual dan evaluasinya. Setelah model KNN dengan K3 dijalankan pada 756 data testing, kita dapat hasil prediksi berupa confusion matrix, yang mana true positifnya 156, false positifnya 11, false negatif 19, dan true negatifnya 540. Nah, ini hasil perhitungannya. Dari akurasi dapat 96,3%, presisi 93,41%, dan recallnya kita dapat di 89,14%,
terakhir F1 skornya itu dapat 91,22%. Nah, ini sudah ada rumus-rumusnya ya. Nah, kenapa pilihnya K3 enggak K5 dan K7? Karena dari perbandingan performanya, dari hasilnya ini kita hitung, ternyata memang benar K3 lebih baik daripada K5 dan K7. Lanjut ke tahap pemodelan dan visualisasinya di Orange ya. Kita pakai scatter plot, distribusi, dan juga yang pasti conversion matrix. Nah, di sini keterangannya sebagai visualisasi. Nah, lanjut ke kesimpulannya. Nah, berdasarkan implementasi dan evaluasi algoritma KNN pada dataset kita ini, bisa disimpulkan kalau model terbaiknya adalah K3 dengan populasi main terbaik ya, seperti yang kita lihat tadi. Dan fitur yang relevan, 3 fitur numerik, potential rate, count, dan popularity, terbukti informatif untuk membedakan film populer dan tidak populer. Nah, pola data penting, kita film populer pada dataset 2015 sampai 2021 cenderung memiliki popularitas di atas 24 ribuan atau nilai mediannya ya, dan voting countnya 500 dan voting rata-ratanya 6,5. Jadi film tidak populer umumnya memiliki popularitas lebih rendah, mendekati nilai minimum, meskipun voting rata-ratanya bisa baik. Pentingnya normalisasinya. Dari normalisasi standar Taylor kita di Orange terbukti esensial, sangat penting ya, karena perbedaan skala ekstrem antar figur ke calm dan average. Tanpa normalisasi, equilibrium akan didominasi oleh count dan menghasilkan klasifikasi yang bias, alias ya lebih berat sebelah. Nah, keterbatasan modelnya ya menghasilkan 11 false positive dan 19 false negative. Umumnya dengan popularitas di sekitar 24 ribuan, fitur seperti genre akan berpotensi menaikkan prediksinya ya, karena kita tidak memakai genre di. Nah, berikut adalah workflow-nya yang selanjutnya juga akan terlihat di ini. Penjelasan berikutnya ya. Ini workflow, ini kita filenya. Lalu di sini kita menambahkan select column, select row, formula. Lanjut ke proses. Nah, ini yang normalisasi tadi ya. Data sampler pembagian data ya, tadi 80 dari 20%. Kita memakai 20% saja. Saya pengen di ya. Nah, ini hasilnya dari K3 ya. Ini confusion matrix-nya. Ini kita memakai visualisasi distribution, dan ini hasil dari visualisasi scatter plot. Nah, untuk videonya ini link video kita ya. Nah, ini untuk perhitungan manual dari ya perhitungan klasifikasi, ada akurasi, presisi, recall, dan open score. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana eksekusinya dalam data mining Orange. Oke, dan saya Arthur Giovanni Stilendo dengan NIM 3101240238884. Kali ini saya akan menjelaskan langsung saja ke workflow Orange. Ini di file data ini bisa kita ambil beberapa data, bisa Excel, bisa CSV juga teman-teman, bisa XLS, bisa dan berbagai macam. Nah, di sini saya mengambil ada beberapa yang saya ubah di sini. Pertama saya ambil dulu datanya. Data dari Kaggle yang saya dan teman-teman ambil, yaitu My Movie DB CSV atau dalam bentuk CSV teman-teman. Habis itu saya mengubah dari yang
sebelumnya itu release date itu kategorikal, saya ubah menjadi dalam bentuk teks. Di sini teman-teman saya ubah menjadi bentuk teks. Oke, apply saja. Dan selanjutnya di daerah sini saya mengubah yang namanya popularity tadi dari yang sebelumnya itu dalam berupa kategori teks, saya ubah menjadi numerik teman-teman, sehingga kita bisa melihat, bisa mengubah nanti itu kita bisa melakukan perhitungan dari yang namanya popularity. Karena untuk mengambil berikutnya ini ada beberapa yang menjadi perhitungan, termasuk yaitu popularity di dalam salah satunya, yaitu kita ambil kan ada beberapa yang akan kita kalkulasikan, yaitu popularity, vote count, dan vote average. Oke. Habis itu di select row ini saya untuk tugasnya select row ini yaitu untuk memfilter data yang ada, karena di data Kaggle yang kami punya, CSV yang kami punya ini itu hingga ribuan baris data dari tahun 1970-an teman-teman. Jadi kami menggunakan select row ini untuk memfilter data yang ada. Jadi kami mengambil data yang ada yaitu dari tahun 2015 sampai di tahun 2021. Saya menggunakan ya ini release date, yaitu tanggal, tahun, dan bulan. Habis itu saya pilih is after, jadi setelah dari tahun 2015 ke atas. Habis itu di formula ini tugasnya yaitu untuk membuat satu label atau target teman-teman. Jadi saya kemarin saya klik new, habis itu saya kasih nama itu label atau targetnya itu status populer. Baru saya buat di sini perintahnya yaitu 1 jika popularitinya lebih sama dengan lebih besar daripada 50 dan sebaliknya. Dan jika sebaliknya 0. Oke. Habis itu saya edit domain. Saya edit domain yang popularity tadi itu ke numerik teman-teman. Oke, kita lanjutkan saja. Setelah itu di select column ini saya mengubah beberapa beberapa penyesuaian. Meta ini itu tidak digunakan, tidak termasuk dalam perhitungan, tapi dia ada di tabel. Dan yang tidak saya mau perlihatkan di tabel saya pindahkan ke ignored. Ada 3, yaitu poster, original language, dan overview atau sinopsis. Dan yang menjadi perhitungan yaitu voucher itu ada 3, yaitu popularity, vote count, dan vote average. Saya ubah semuanya menjadi numerik. Dan targetnya yaitu status populer, saya taruh di sini. Itu dia yaitu kategorikal, bertipe data kategorikal atau 1 atau 0. Oke. Setelah itu saya masuk ke data sampler. Ini bertugas untuk membuat atau memisahkan. Jadi di sini ada 80% itu menjadi data training untuk aplikasi ini mempelajari data tersebut. Jadi data training, dan data yang menjadi ujian percobaannya itu adalah 20% atau bisa dibilang 20% dari 3028 data itu tersisa 756. Jadi tadi setelah datanya itu kan ada 10 ribuan data dari CSV itu dari tahun 1970-an. Nah, setelah saya filter menggunakan select row dari 2015 ke atas itu tersisa 3784. Nah, setelah saya mengambil cuma 20% untuk menjadi data testing itu tersisa 756 data. Oke, setelah itu kita sampel data, kita klik saja ini. Habis itu kita ke test and score. Tapi sebelum test and score kita harus membuat dia terhubung dengan KNN. Jadi algoritma yang dipakai untuk ini yaitu KNN. Dan di sini kami menggunakan KNN-nya itu K3, teman-teman. Jadi K3 di sini. Oke. Sip. Setelah itu kita buka saja di sini.
Nah, ini hasilnya teman-teman. Di sini ada F1 Prex, Appreciation dan ada recall juga. Jadi itu semua setelah perhitungannya. Dan di sini confusion matrix. Jadi di sini di confusion matrix ini ada beberapa hasilnya yang kita bisa lihat. Kalau di true negatif itu ada 570 atau TN, itu bisa dibilang datanya yang diprediksi tidak populer dan memang benar dia tidak populer. Jadi prediksinya benar, tidak populer, dan hasil akhirnya benar-benar juga tidak populer. Dan yang populer, yang TP true positif itu ada 156. Jadi diprediksi, data ini diprediksi, film ini diprediksi itu bakal populer dan hasil akhirnya memang populer. Dan di sini ada true false positif itu ada 11. Jadi film ini diprediksi dia bakal populer 11 film nih, tapi hasil akhirnya tidak populer. Dan di sini ada juga false negatif, itu ada 19. Jadi dia diprediksi tidak populer, tapi hasil akhirnya dia populer, itu ada 19. Oke. Setelah itu ini di prediction-nya. Jadi ini ada beberapa film yang setelah perhitungan dari popularity, vote count, dan average, dan dilihat di sini status populer. Jika 0.0 berarti tidak populer. Nah, jika sebaliknya juga, jika 1.0 berarti dia populer, teman-teman. Jadi itu hasil prediksinya. Oke, di sini ada distributionnya. Oke, teman-teman. Jadi ini untuk melihat, untuk menggambarkan distribusi dari KNN tersebut, teman-teman. Oke, siap. Dan habis itu kita lihat di sini. Oke, teman-teman, aman. Dan di sini di scatter plot juga seperti ini penampakannya, teman-teman, setelah kita berhasil melakukan algoritma KNN tersebut. Dan di sini terakhir. Oke, teman-teman. Oke, sekian penjelasan dan materi yang kami sampaikan dari tugas data mining di semester 4 ini. Kami dari kelompok 2 meminta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi yang kami sampaikan, dan salah kata apapun kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.